Suara Kebenaran pada Minggu 11 Januari 2026 berjudul Manuver Kuasa Kegelapan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mesti bersikap realistis, berjaga-jaga dan waspada, bahwa oknum kuasa kegelapan tidak pernah berhenti bekerja untuk menghalangi orang-orang percaya menemukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Kuasa kegelapan akan melakukan berbagai manuver agar orang percaya merasa puas dengan status keberagamaannya, bukan status kebertuhanannya. Orang beragama belum tentu bertuhan, tetapi orang yang bertuhan pasti adalah orang yang beragama dengan benar. Nampaknya iblis berusaha memarkir paradigma banyak orang percaya pada satu titik, yakni cukuplah beragama, cukuplah menjalani ritual atau seremoni atau liturgi kekristenan. Yang penting hadir di gereja seminggu sekali, memberi persembahan dan persepuluhan, bahkan ikut melayani. Semua itu sudah dianggap sudah memenuhi kehendak Allah. Padahal saudaraku, pergi ke gereja, memberi persembahan, dan melayani baru memenuhi tuntutan gereja. Belum tentu kehendak Allah dalam arti yang seutuhnya. Seseorang yang memenuhi kehendak Allah adalah orang yang hidup dengan sikap seperti yang terdapat dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Mulutnya hanya mengeluarkan kata, kalimat, atau narasi yang mendatangkan kemuliaan Allah. Ia tidak akan mengucapkan sesuatu yang melukai sesamanya, apapun latar belakang atau alasannya. Demikian pula perilakunya. Ia akan menjadi berkat, contoh, teladan, dan surat terbuka yang dibaca banyak orang. Kalaupun ia terpeleset dalam ucapan atau tersesat dalam perilaku tanpa sadar, ia akan segera merasakan kepedihan hati yang mendalam, menyesal, dan berusaha memperbaiki diri seraya bersikap lebih hati-hati. Sikap mengalah, menerima orang lain, mengampuni, serta menaikkan doa terbaik bagi orang yang memusuhi kita perlu dilatih terus-menerus. Latihan demi latihan dalam berbagai peristiwa hidup akan membuat kita semakin tajam dan peka dalam menghidupi kehendak Allah. Saudaraku, jangan lelah menjadi orang baik. Jangan berhenti untuk tetap mengasihi. Jangan memukul meski memiliki kesempatan untuk memukul. Jangan merasa rugi ketika kebaikan dibalas dengan kejahatan. Sikap-sikap seperti inilah yang akan menunjukkan bahwa kita sedang menghidupi kehendak Allah. Allah pasti memperhitungkan, Allah pasti menandai orang percaya yang memiliki kehidupan seperti itu. Inilah resolusi, komitmen, dan kebulatan tekad yang mesti kita capai. Selagi kita masih memiliki sepotong kesempatan dan sepenggal waktu hidup, seruan untuk menjadi sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Tuhan Yesus kiranya menjadi resolusi dan komitmen yang tidak boleh gagal dalam kehidupan orang percaya, khususnya bagi keluarga besar Gereja Suara Kebenaran Injil dimanapun berada. Seruan ini ditujukan kepada gembala jemaat, pelayan, aktivis, dan seluruh jemaat Tuhan. Dikembalikannya manusia kepada rancangan semula. Ada sesuatu yang mutlak, absolut, dan tidak dapat ditawar ataupun dilanggar. Itulah puncak resolusi, komitmen, dan kebulatan tekad. Itulah puncak kesucian dan kekudusan yang Allah ingin kita capai. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun dapat memandang Allah. Jangankan memandang, masuk dalam kerajaan Bapa pun tidak diizinkan bagi orang yang hidupnya tidak suci dan tidak kudus. Dengan demikian, kita mesti dan wajib
membangun serta merawat kesucian dan kekudusan hidup. Hidup yang tidak bercacat dan tidak bercela adalah modal untuk melanjutkan perjalanan abadi bersama Elohim Yahweh dan Tuhan Yesus Kristus di kerajaan Bapa. Selamat berjuang, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.